Sebentar, saya mau tanya ke ibu dulu. Waktu mijit Roy, ibu katanya merasa merinding. Iya, campur merinding juga. Di bagian mana merindingnya, Bu? Ya, tangan saya. Oke, Roy, kamu ngerasa gimana, Roy? Pas dia pijit ibu? Pas dia mijitin saya ngerasa dia itu mijetnya sepenuh hati dan dibantu. Jadi tangannya cuma 2, tapi kok kayak banyak gitu ya? Ya Masa sih? Kayak, iya. Bu, coba saya ya, Bu. Bayu, coba kamu ya. coba lepasin tusuk kondenya deh, tiga-tiganya. Tiga-tiga dilepas? Dilepas. Buang aja ke lantai. Nanti kekuatan tangannya hilang. Enggak, coba. Oke. Coba, Bu. Udah. Oke, Bu. Udah, Bu. Oke, Bu. Iya, Pak. Iya, Bang. Tapi ini beneran ya, begitu dipijit, itu kayak benerannya Roy bilang kayak nggak cuma 2 tangan, tapi yang seret gitu ya, ada aliran energi yang Ini masuk rasa ke. energinya belum hilang. Iya. Belum hilang. Kayak masih di sini. Iya. Ibu, ini dia natural, maksudnya natural. memang bakat gitu. Bakat dia gitu. Iya. Iya, udah lama saya jadi tukang ngurut, Pak. Iya. Udah puluhan tahun. Ya, dan ntar Jadi kalau dari dulu saya ngasih makan anak hasil dari ngurut saya. Ya. Tapi gini, tujuan hari ini Bu Ayu untuk masuk menembus program Mata Batin, apakah ada yang ingin dipecahkan misterinya, teka-teki misterinya seperti Misterinya itu apa? Atau bawa sesuatu? Master Rudolf, ada Pak cincinnya Master Rudolf. Coba. Sama lukisan yang saya digerakkan sama Ibu Ratu Nyi Roro Kidul, lukisan gaib. Padahal saya nggak bisa melukis. Itu tangan saya digerakkan sendiri. Oh, ini lukisan ibu yang melukis? Iya. Lewat tangan ibu tapi, gitu maksudnya? Iya, tapi saya aslinya nggak bisa melukis. Bawa, Bu? Bawa. Mau dilihat? Mau Roy? lihat? Iya, Pasti. saya ambil dulu ya Pak. Silakan, Ibu. Ya. So, ya. Di situ aja nggak apa-apa. Sini, Bu, Ibu bawa ke sini. Tunjukin ke kamera lukisannya yang pernah Ibu gambar. Boleh ditunjukin? Ini saya kan kerjaan sehari-harinya kan tukang ngurut, saya nggak bisa melukis. Jadi saya ini tangan saya digerakkan sama makhluk gaib, yaitu Ibu Ratu Nyi Roro Kidul. Jadi ini saya melukis dayangnya, namanya Mbak Ayu Ningrum. Mbak Ayu. Jadi saya tiap ngelihat lukisan ini, saya nggak usah pasang aura apa, pasang sosok gitu, nggak usah buka aura. Jadi cahayanya lukisan ini masuk Ini sudah lama, ke Bu? muka saya. Sudah lama Ibu simpan? Ini mulai habis Lebaran, Pak. Habis Lebaran kemarin. Oke. Kalau yang itu? Kalau apa? ini cincin yang batu akik yang nemu di kuburan Prasasti, yang Master Rudolf. Jadi ini yang ngikutin saya itu. Saya tiap kemana-mana diikutin. Jadi kadang saya itu orang yang kayak preman-preman nggak bisa ngelihat saya, yang orang jahat itu nggak bisa ngelihat. Jadi saya dialingin sama Master Rudolf biar nggak dipalak apa nggak ditodong gitu. Jadi saya bisa ngilang gitu loh. Jadi Mr. Rudolf tuh sebenarnya ngejagain Ibu. Ngejagain saya. Ya, Roy. Iya, ngejagain. Tapi di samping itu dia jatuh cinta ke saya. Oke, Ibu mau nggak lepas dari Mr. Rudolf atau Mbok Cilung atau Mau Pak, Mbok Ayu? mau. Kenapa, Saya Bu? kepingin jadi manusia biasa. Emang sekarang? Maksudnya biar nggak aneh-aneh gitu loh Pak. Saya kan Anak-anak Ibu tahu nggak Ibu punya begini-ginian? Punya Mr. Rudolf, punya Mbok Cilung, punya... anak saya tahu. Justru Mereka- saya mau diruqyah. Tadinya saya nggak mau. Sekarang saya baru sadar. Soalnya sekarang kan udah musim bencana, musim Allah kan marah takutnya. Jadi kepingin saya lepasin semuanya gitu loh, Pak. Roy, yang kamu lihat, Saya minta apa? Biar nggak ada yang ngikut semuanya gitu loh. bisa Roy mereka pergi meninggalkan Bu Ayu ini, Ibu Ayu.
Bisa sih sebenarnya Ibu Ayu lepas dari gini-ginian, asalkan udah niat aja buang-buangin semuanya, Iya. disingkirin udah bisa kok. Ibu Ayu ini orangnya 100% jujur dan apa adanya gitu. Jadi tinggal ngebuang aja itu, aku rasa pergi semuanya Mr. Rudolf-nya. Apalagi saya kepin dapat jodoh Pak, dari dulu belum iya. nikah-nikah. Kalau saya dideketin Master Rudolf, ntar pacar saya pada takut, Iya ya. pada kabur. Emang sekarang Bu Ayu umurnya berapa ya? 44 Pak. 44. Iya. Ibu masih suka meritualkan benda-benda ini nggak? Dimandiin, Ini di kapal lah. Kalau saya kemis malam Jumat ya saya ikut Pak. Saya beli kembang 7 rupa, terus saya buat luluran sendiri. Kalau hari Jumatnya saya mandi pakai kembang. Jadi seumpama ada orang yang jahat apa gimana, apa ada penyakit nggak masuk ke saya. Jadi langsung hilang, dibawa sama Iya. Mbak Dayangnya ke laut pantai selatan. Ibu melakukan itu atas dasar inisiatif ibu yang mau atau ada yang nyuruh, ada yang ngajarin? Kemauan sendiri Kak, ada yang bisikin saya Pak. Oke, Roy, Ya. ada hubungannya nggak ritual yang Ibu Ayu lakukan ini dengan makhluk-makhluk halus yang ada di sekeliling dia? Ada ritualnya juga. Saya jujur juga waktu sebelum melakukan pengurutan, Ibu Ayu melakukan baca-baca dulu ya kalau lagi ngurut. Saya dulu waktu mau jadi tukang ngurut, saya diimpiin nenek-nenek, tangan saya ditarik, itu asal-usulnya diludahin, ada itu Pak, apa merah-merah habis nginang gitu loh, makan daun sirih. Nah itu dari Mbok Cilung itu. Mbok Cilung. Akhirnya saya inget loh ya, temennya nenek saya ngikut saya gitu, namanya Mbok Cilung. Tapi sayang ya Mbok Cilung hari ini kok nggak bisa hadir ya. Bahkan Rudolfnya sendiri hadirnya baru setengah-setengah. Iya, tadi sempat datang terus pergi ya. Iya. Mbok Cilung bisa dipanggil, Mbok Cilung. Bu Ayu. Sayang banget ya. Padahal saya Iya. menanti-nantikan hadirnya Mr. Ya, Rudolf iya. dan Mbok Cilung. Mbok Cilung aslinya tuh mukanya kayak gini loh. Oh. Iya. Kok kayak tengkorak Rambutnya gitu panjang ya? putih. Rambutnya panjang Pak. putih ya Mukanya sebenarnya. keriput. Udah tua, giginya ompong. Sering lihat ya Bu Ayu. Itu pacar saya yang lihat, jadi dihantui. Kalau Mr. Rudolf seperti sosok yang digambarkan Roy ini. Iya, Master Rudolf orangnya ganteng. Ganteng. Pacar saya kalau ganteng, gantengan Master Rudolf. Waduh. Iya ya. Iya. Tapi sayang dia setan Pak, kalau orang saya mau. Sekarang saya mau bertobat Pak. Saya hilangin semuanya. Hilangin semuanya ya. Ya saya mau mendekatkan diri kepada Allah. Saya nyari uang yang apa adanya. Kan sebenarnya jadi tukang urut sendiri kan udah halal Bisa, ya. iya saya bisa Itu Pak. udah hal baik loh. Udah hal yang baik. Iya, ke seluruh Jakarta. Cuma ya namanya rezeki kadang rame, kadang sepi. Kalau lagi sepi saya ngelamun di kuburan prasasti. Ngapain Ya, Bu? ngapain Bu? Ya duduk aja berteduh. Gak taunya Master Rudolf deketin saya. Wah, Akhirnya Gara-gara dia bengong disamperin setan ya. datang Ya, lagi tuh datang. Mr. Rudolf. buka. Makanya tolong dijauhin gitu Pak. Sebenarnya Takutnya saya diambilin lagi, repot takutnya. Bu kok bisa hamil gitu gimana iya, ceritanya saya ya? juga bingung. Gini, saya kalau pulang ngurut ya Pak, diikutin. Jadi saya itu jalan, orang nggak ada yang lihat ke saya. Kayak ngilang Kayak gitu. dialingin gitu. Dialingin. Jadi kalau ada orang baik bisa melihat saya, kalau orang jahat yang Nggak mau kelihatan. nodong yang nggak kelihatan ke saya. Jagain ibu sebenarnya. Iya, kadang saya nyuci baju aja dibantuin sama Master Rudolf. Jadi saya nyikat itu, orang lihat, loh kok sikatnya jalan sendiri gitu. Siapa yang nyuci? Langsung saya jawab, Mbak Ayu lagi nyuci, aku lagi nyuci. Sikatnya jalan sendiri Bu. Iya, kan saya nggak kelihatan badannya, dibantuin Master Rudolf. Jadi orang pada takut ke Nggak kamar ngeliat mandi ibu. itu. Ya. Takut.
Kalau sosok tengkorak yang Roy gambarin ini, Ibu Ayu familiar gak? Kenapa Pak? Ibu pernah mengenal atau pernah melihat sosok yang lagi digambar, pernah. Roy? Iya, saya waktu sebelum jadi tukang urut ditarik tangan saya. Saya Sama mimpi, sosok iya. seperti itu? Iya, sama Mbok Cilung. Tangan saya ditarik, diludahin, nggak tanya tangan saya merah semua. Ada apa Sirihnya. kayak bekas nginang ya, makan daun sirih. Bekas nginang. Akhirnya saya tiap ngurut orang manjur. Manjur. Iya. Kalau seandainya saya kasih tantangan Bu Ayu, cincinnya saya sita dan lukisannya saya sita, apakah boleh? Boleh, silakan Pak. Tidak ada rasa penyesalan lagi terhadap Mr. Rudolph? Enggak. Ingin menyampaikan sesuatu salam perpisahan mungkin terhadap Mr. Rudolph? Tapi ini kalau diizinin Master Rudolph, saya boleh kan kalau sama Master Rudolph gak ngizinin ngancam ke saya? Ngancam apa enggak kira-kira Pak? Iya. Takutnya ini cincin perkawinan apa gimana ini? Ibu pernah pakai nggak? Ini, Oh, ya pernah dipakai? kadang saya pakai gitu, kadang enggak gitu Pak. Menurut kamu gimana? Kalau Roy? menurut Pak Roy, kalau sampama dia mengizinkan dikasihkan, saya kasihkan. Tapi kan ibu mau lepas ya dari Iya. dari makhluk-makhluk itu. Iya, Izinin saya kalau saya mau bilang. lepas. Tapi dia nggak marah ya Pak, kayaknya. Enggak marah. Yang Master Rudolph, Mr. Mbok Rudolph. Cilung, Enggak marah Mbak sih. Dayang, nggak Mbak marah Dayang. semua ya Pak Enggak. ya? Karena kamu tuh sebenarnya orang baik, hanya saja pemahaman pikirannya belum nyampe gitu loh. Jadinya ya ngikutin tradisi yang seperti itu. Padahal sebenarnya cincin dan lukisannya itu mengandung hawa-hawa misteri yang lainnya dan akan mengundang banyak makhluk halus yang lain. Bahkan saya ingin mencoba berkomunikasi dengan Mr. Rudolph. Dia tidak hadir di sini sama sekali. Gitu. Bisa dipanggil nggak, Bu? Coba lagi. Mau coba lagi, Roy? Mau coba lagi, saya ingin coba Tadi lagi kan. kayak samar-samar ya Pak ya, Master Rudolph. Yang Karena- saya ngomong tadi. Saya kan orangnya jujur apa adanya. Iya. Saya ngerasa belum Belum datang. datang Mr. Rudolph ya. Iya. Hanya kamu yang bisa manggil Mr. Rudolph ya. Ah. Gitu. Coba panggil lagi. Coba ibu fokus. Kesempatan terakhir. Konsentrasi. Master Rudolph. Ibu konsentrasi, panggil coba, Bu. Biar izinkan kami berkomunikasi dengan Mr. Rudolph. Master Rudolph, datanglah ke sini kamu. Ini cincin mau saya kasihkan ke Pak Roy Yosi. Tolong kamu jangan marah ya. Kamu jangan marah. Mukanya aja ke saya Pak. Hah? Saya kan ada itu ilmu kebatinan. Jadi kalau seumpama orang lagi mikirin saya, wajahnya ada di muka saya. Gitu. Jadi ada wajahnya Jadi ini ada ya. wajahnya. Si Mr. Rudolph ini Iya. kelihatan sosoknya. Iya, Oke. ada di muka Ibu saya. bisa ngobrol, ini. bisa ngomong langsung. Ya. Tolong Mas Rudolph. Ini cincinnya saya kasihkan Pak Roy Kiyoshi. Kamu izinin ya. Kamu jangan marah ya. Mukanya agak cemberut, Pak. Gimana ini? Nggak apa-apa dong, harus dilawan. Jadi nih mukanya, saya kan bisa itu yang biarpun orang apa roh gaib, kalau sampah lagi mikirin saya, mukanya ada di muka saya. Gitu, jadi saya tahu gitu. Udah tinggalin semuanya, Mr. Rudolph, Iya. Mbak Cilung. Cilung itu sebenarnya
karakter fiktif yang terbuat dan dibuat dan akhirnya terjadi gitu, benar-benar makhluknya datang. Awalnya sebenarnya dia bayangin dari imajinasinya dan akhirnya terbentuk sendiri. Karakter fiktif lalu benar-benar ada beneran akhirnya karena nongkrongnya di kuburan juga kan. Iya, habis saya kalau mangkal ngurut jadi dekat kuburan situ. Iya, daerah ada kuburan prasasti. Jadi kadang saya nongkrong di situ, duduk sama anak-anak muda gitu, ngobrol. Itu berarti kebiasaan itu harus di stop. Iya, kebiasaan itu harus di stop. Terus udah gitu kalau mau banyak klien atau apa, sekarang kan nggak usah nongkrong di itu, kita melalui aplikasi dan segala macam. Saya yakin lebih hemat waktu dan lebih efisien karena apa-apa sekarang gadget gitu. Saya rasa dengan nama yang sudah udah ada nih sebagai tukang urut, Ibu Ayu tukang urut, kayaknya tinggal kontak by handphone, tinggal itu. Jadi nggak mangkal di kuburan. HP saya HP jadul Pak, saya nggak punya HP Android, jadi HP biasa. Jadi orang kalau manggil saya nelpon biasa gitu Pak. Iya, apa-apa. Oh iya. Gitu. Dan nanti suruh minta bantuan teman-teman yang ngerti bikinin sosial media gitu, Instagram atau apa gitu. Jadi Saya mungkin ada ketakutan tersendiri gitu nggak sih, kehilangan energi yang tadi juga aku udah rasain gitu loh. Ada nggak rasa ketakutan Ibu kalau nanti ternyata ini semua hilang, terus kemampuan Ibu tuh ternyata kembali seperti yang dulu, yang Ibu ngerasanya nggak seperti yang dibantu sama si Mbak Cilung ini? Oh, saya nggak takut Pak. Nggak takut? Soalnya saya minta ke Allah, saya nggak mau minta ke jin-jin. Bagus, kita sita sekarang, ambilin baik. Coba ini disita terus Ibu pijitin saya lagi ya. Iya Pak. Enggak usah. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Silakan. Dia disita kan? Disita, ambil. Oke, silakan. Could you help me this? Oke. Ini nggak apa-apa saya pegang. Apa-apa. Enggak Bu. Pijet apa? Iya, nanti ini saya mau ambil. Iya Pak. Bu Ayu mau mijetin terus. Iya hebat. Ini disita ya Bu. Iya Pak, silakan Pak. Ntar kalau saya pegel-pegel deh, saya kenalin orang untuk pijet deh. Iya. Iya Pak. Ini kelihatannya. Doakan saya cepat dapat jodoh lagi ya Pak ya. Jodoh, Soalnya ya. biar bisa melindungi saya. Kalau saya hidup sendiri juga bingung saya. Kalau perempuan hidup sendiri kan, kalau punya suami kan bisa melindungi, bisa ngasih nafkah, gitu. Yang penting mau nerima apa adanya dengan saya. Saya juga kadang hobi ngarang lagu gitu. Bu Ayu, Ibu Ayu tuh punya banyak sekali bakat, artinya dimanfaatin aja, dimaksimalin. Karena kalau Ibu Ayu semakin sukses, itu akan jadi apa ya? Jadi parfum untuk mengundang jodoh Ibu gitu. Karena kan banyak orang yang semakin mengagumi, banyak orang yang semakin mengenal diri Ibu Ayu, dan siapa tahu salah satu dari mereka ada ternyata jodohnya Ibu Ayu. Dan Ibu Ayu benar-benar bisa ngelupain nih sosok-sosok yang Mr. Rudolf, semua Pak, setan-setan. Mbok Cilung. Saya maunya nikah sama orang, Iyalah, saya nggak mau Bu. pacaran sama setan. Iya, masa pacaran Ntar kalau sama saya setan? hamil punya anak setan, Biar anak waduh orang dosa. gitu. Iya, Bukan biar anak anak setan. orang. Nggak mau saya. Naudzubillah min dzalik, nanti di akhiratnya saya bisa disiksa. Sekarang saya mau benar-benar bertobat Pak, saya. Ibu, gini ya Ibu, sekarang Ibu semakin mendekat aja kepada Allah, deketin, berdoa, ya, sering-sering jangan cuma yang wajib, tapi yang memang yang sunnah juga dijalankan. Sholat 5 waktu. Mantap, itu harus. Betul Ibu, karena itu nggak akan boleh ditinggalkan. yang pasti, sholat 5 waktu. Ya, yang pasti Ibu harus yakin bahwa sebenarnya makhluk-makhluk ini setelah disita sama roh itu jimat-jimatnya, mereka akan pergi. Ya. Begitu kan, Roy? Yang kamu Alhamdulillah, lihat jadi juga mereka akan pergi. nggak ada yang deket setan, jadi biar Allah deket ke saya. Betul. Gitu ya, Gitu, Roy. Pak. Iya, Bu Ayu. Ada yang ya. mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih, saya cukup bangga dengan multi talentanya Bu Ayu. Gituin aja terus, di keep kayak gitu terus,
dipelihara talenta-talentanya. Diasah terus ya. Terus aja. Mau disampaikan terakhir, DJ Farah? Nggak, saya cukup salut sama semangat ibu. Ibu nggak ketakutan kehilangan orang sebaik Mr. Rudolf. Ibu nggak ketakutan kehilangan talenta ibu. Jadi nggak perlu kayak gini-ginian juga. Saya yakin ibu pasti bisa. Amin. Terima kasih ya Ibu Sama-sama, sudah hadir Pak. di studio Menembus Mata Saya Batin. juga terima Sukses kasih terus ya banyak. Ibu Ayu. Iya, semangatnya luar biasa loh, Terima walaupun kasih sudah banyak, berusia yang cukup Iya. ya. Tapi semangatnya menginspirasi kita semua. Terima kasih Bu Semangat Ayu. saya juga ya. Terima kasih banyak Pak. Sip. Terima kasih banyak Bu. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sampai penonton dong. Terima kasih penonton. Ya. Silakan Ibu. Ketika Anda berusaha menghindari sesuatu, bukan berarti Anda harus membencinya. Namun Anda harus berpijak di atas prinsip bahwa Anda manusia yang merdeka. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Apri. Selamat malam Mas Apri. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Saya bekerja sebagai wira swasta, Bidang apa? usaha dagang. Oh, dagang, perdagangan ya. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam hari ini? Saya ingin menceritakan bahwa saya dulu adalah seorang yang penuntut ilmu harimau. Dulu saya mempunyai sebuah ilmu yang bisa diajak untuk bertarung dengan jin ataupun makhluk-makhluk halus yang menurut saya kalau saya sedang melintasi tempat-tempat sebuah angkar, saya akan merasakan sebuah efek. Badan saya akan merasakan seperti mengembang. Seperti saya merasakan sesuatu yang berat, panas, lalu itu membuat saya menjadi ambisi dan menjadi seorang yang emosional. Itu ilmu harimau itu? Itu ilmu harimau. Anda dapat dari mana ilmu itu? Itu saya dapatkan dari guru saya dari Belajar artinya? ya. Oke, ilmu harimau itu Anda gunakan untuk apa sebenarnya? Untuk jaga diri. Pernah digunakan? Itu pernah digunakan. Itu kalau misalkan saya melintasi sebuah tempat, lalu badan saya merasa seperti ada mengembang seperti balon. Saya melintasi sebuah tempat, lalu badan saya merasa seperti ada mengembang seperti balon, layaknya energi. Itu saya tanpa sadar saya udah emosi, udah mengeluarkan jurus-jurus yang mungkin yang nggak pernah saya pelajarin. Maksud saya ilmu harimau itu pernah Anda gunakan untuk bela diri, artinya Iya. waktu itu Anda diserang. Ya baru saya merasakan nanti ada pergerakan. Apa yang terjadi waktu itu? Ya. Korban-korbannya atau lawan Anda seperti apa kondisinya? Kondisinya ya seperti ibaratnya saya mengalami sebuah ada pergerakan, lalu saya mengeluarkan jurus-jurus yang layaknya seperti silat yang belum pernah saya pelajarin. Bahkan saya sama sekali belum pernah belajar ilmu silat, belum pernah sama sekali. Tapi Anda seolah dikendalikan seolah-olah badan saya makhluk dikendalikan itu. oleh makhluk itu. Oke. Saat ini ilmu itu masih ada. Soalnya dari tadi Anda bilang tadi dulu saya. Sekarang masih ada? Masih ada. Justru itu yang saya ingin tanyakan. Badan saya masih merasakan hawa panas. Saya merasakan badan saya seperti masih ada berat di pundak saya. Bahkan saya juga suka dimimpiin yang ya masih ditemuin lah sama sosok. Bahkan saya pernah ditemui oleh sosok orang berjubah hitam. Apa yang disampaikan? Itu yang dia bilang sama saya. Dari sebelah kanan dia bilang dia ingin ngasih kekuatan buat saya. Tapi dari sebelah kiri dia bilang ingin dia mencabut nyawa saya. Tujuan Mas Apri datang malam hari ini untuk apa sebenarnya? Sebetulnya saya ingin merubah. Saya motivasi saya di sini buat merubah. Kali aja mungkin Mas Roy bisa tahu, lebih tahu.
Mas Roy bisa ngasih tahu apa solusinya buat saya. Karena saya jujur karena merasa badan saya itu udah gak enak. Saya merasa seperti ada sialan hidup. Hidup saya itu merasa seperti sial. Saya sulit mencari ibaratnya baik pekerjaan, baik rumah tangga saya. Saya merasa seperti hidup saya itu ada lika-liku yang benar-benar yang nggak masuk di logika saya. Saya udah berusaha untuk menjadi orang baik, berusaha sedikit-sedikit, tapi itu ternyata agak sulit. Selalu ada tantangannya untuk menjadi orang baik, tantangan gitu yang buat Anda rasakan ya. Saya merasakan di saat saya mau apalagi di saat saya mau pernah saya mencoba untuk beribadah. Tapi ketika saya ingin beribadah, makhluk itu seolah-olah bikin badan saya lumpuh. Jadi Anda nggak bisa bangun, nggak Iya. bisa bergerak. Saya pernah jatuh lutut saya dua-duanya, seperti saya nggak bisa sholat. Tapi Anda sudah lawan gitu. Sudah lawan. Akhirnya emang begitu, karena selama makhluk ini masih lengket di badan saya, masih ada di dalam badan saya akan sulit. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusinya malam hari ini ya, Mas Apri. Iya. Supaya bisa ya berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ya. Anda akan kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.